Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah nggih atas semua nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya mengingatkan untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah. Ini mesti ngerubuh nih ya. Bahwa setiap nikmat adalah titipan dari Allah yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menegakkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap nikmat ingkang kita peroleh itu betul-betul kita koreksi apakah sudah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Nikmat kesehatan bisa berbicara misalnya, apakah kita sudah mengkoreksi setiap kali ada kalimat keluar dari mulut kita adalah bagian ibadah dari kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tahu nggih, sama-sama tahu bahwa di antara definisi ibadah nggih menika segala sesuatu ingkang Allah cinta dan Allah ridho. Ismun jami'un likuli ma yuhibbullahu wa yardoh. Minal aqwal wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan, ad-dhahira wa batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi makanya setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita koreksi terus setiap waktu, apakah sudah untuk melakukan atau untuk modal bekal kita melakukan yang Allah cinta dari itu atau tidak. Kalau tidak, berarti kita sedang keliru. Maka sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, Rasulullah ngendika min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Tak kelingan mboten? Kelingan mboten? Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang yang menika meninggalkan apa yang tidak penting, yang tidak perlu. Sahih niku hadis nomor 12 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Sudah nomor 12 loh. Kita selama ngaji di sini sedikit-sedikit disinggung sudah sampai nomor 12. Sebenarnya kali dieling-eling min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara indahnya, eloknya Islam seseorang, nek jenengan kategori Islamnya saya niku jenengan mudah di dalam meninggalkan nopo ingkang boten perlu. Kalimat yang tidak perlu, memandang yang tidak perlu, nonton yang tidak perlu, melakukan seluruh tindakan yang tidak perlu. Maka itu adalah indahnya, eloknya Islam seseorang. Jadi bismillah malih Bapak Ibu, saya ulangi bahwa di antara indahnya Islam seseorang, terus jenengan termasuk tiang ingkang Islamnya saya, umpami panjenengan saged meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Itu Rasul enggak ngendika, dite kula nggih. Min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Makanya Bapak Ibu, segala sesuatu yang jenengan badhe lakukan itu dipikir betul. Apakah ini hal yang perlu atau tidak? Kemarin kita sudah bahas, maksud tidak perlu itu tiga hal nih. Yang pertama, ini haram atau tidak. Kalau haram jelas ditinggal. Kemudian ini makruh atau tidak. Makruh itu dibenci, boleh tapi dibenci. Sebagaimana saya gambarkan bahwa orang yang namanya sepedaan ini boleh-boleh saja. Ini sepedaan matur nuwun. Sepedaan dari pagi sampai siang jam 11 sampai duhur itu kan berlebihan. Itu dibenci. Kemudian orang mancing ya, saya kira boleh-boleh saja. Nek mancing paling nganti pirang-pirang dino bojone nganti kesuh ya. Nah, itu namanya masalah makanya di antara indah dan indahnya Islam seseorang yang menikah, dia meninggalkan apa yang nggak perlu buat dia. Jadi memang harus ada effortnya, usaha yang keras untuk meninggalkan hal yang tidak perlu. Jangan ngobrol-ngobrol nonggo mungkin sekali waktu penting, tapi nek nonggo pendak dino, pendak waktu nonggo terus ya namanya sudah berlebihan. Nah ini harus kita ingat-ingat, apalagi sekarang kita di dalam waktu yang ditunggu-tunggu setiap kaum muslimin, menika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana?
Sejak hari Sabtu kemarin sampai sekarang kira-kira jenengan mengukur apik ora yo sing wis liwat. Jenengan pripun ngukurnya? Apik mboten? Kinten udah banyak belum yang dilakukan itu. Bapak Ibu, ada banyak hal nih, orang melakukan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Jadi jenengan harus koreksi nih, sejak Sabtu sampai sekarang berarti sisa berapa hari ini? Sisa tinggal besok dan hari Minggu. Ahad besok nih, plus tanggal 10 nanti. Tinggal sebentar ini. Waktu di mana amal soleh yang kecil lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Bayangin. Saya ingatkan gini, ma min ayam min al amalu sholihu fi ahabu ila min hadhil ayam yakni yaumul asr. Tidak ada, kata Rasulullah, amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh walaupun kecil yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita di dalamnya. Sekarang kita di dalamnya, maka ayo bangun Bapak Ibu. Pokoknya apa yang bisa tuh amal soleh lakukan. Hari Senin apa nggih? Coba nggih. Hari tes belum masuk. Hari Senin saya itu naik motor, kebetulan dipakai oleh Amar waktu itu. Ternyata pir standarnya itu rusak. Pir yang untuk standar itu, jadi begitu pirnya rusak kan berarti nggak seruk terus nih, gitu. Kemudian setelah saya pakai, saya kasih tali biar nggak seruk. Nganter Fatimah, pulang dari tempatnya Fatimah, saya akhirnya mampir ke salah seorang yang saya anggap punya alat untuk betulin gitu. Kemudian saya mampir, saya mau pinjem tang maksudnya untuk nekuk. Ternyata beliau mengatakan, sebentar Ustaz, saya kayaknya punya yang kayak gini gitu. Ke belakang diambil, ternyata betul. Ini dulu ponaan saya beli tapi nggak dipakai. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ketakdir baik, kok yo iso dia punya apa yang saya perlu. Bukan bengkel loh, kalau bengkel karuan. Bukan bengkel, kok yo duwe. Jadi Allah merancang dulu, nggak tahu kapan beli itu nggak dipakai, kemudian dipakai untuk awal bulan Dzulhijjah, dipakai di kendaraan saya sekarang. Bayangin, motor itu tuh fungsinya untuk ngantar ngaji mana-mana itu. Bayangkan pahala besar yang diperoleh oleh dia hanya dari sekedar pir standar. Itu namanya taufik dari Allah, izin dari Allah, dia jadi punya amal soleh. Masya Allah. Seperti kejadian-kejadian yang berlalu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya dibantu untuk punya amal soleh di awal bulan Dzulhijjah, nanti dibuat oleh Allah seperti itu. Kalau yang kasus tadi orang mau jemput saya, kan dia punya effort, dia niat banget golek-golek ben punya amal soleh gitu. Kalau ini kan enggak, saya mampir. Masya Allah, Masya Allah. Jadi amal soleh sekecil apapun di hari-hari ini Bapak Ibu, diingat-ingat betul, tinggal 3 hari, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan apapun. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari itu lebih besar dibandingkan jihad fisabilillah? Iya, kata Rasulullah. Bayangin, dibandingkan jenengan melu perang, Allah lebih cinta tuh. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seseorang keluar dari rumahnya bawa seluruh hartanya, kemudian dia mati syahid, hartanya semuanya habis, baru seimbang dengan kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari-hari sekarang ini. Dan sekarang Bapak Ibu kita ada di dalamnya. Makanya nanti pulang jenengan berbuat baik, sama suami berbuat baik, sama istri berbuat baik, sama anak berbuat baik, sama tetangga berbuat baik. Dan jangan lupakan sedekah, meskipun mungkin kita nggak punya banyak uang, sedekah dalam kondisi sempit itu lebih besar pahalanya Bapak Ibu. Karuan nek lagi sugih sedekah karuan, tapi dalam kondisi sempit kita sedekah itu berlipat-lipat pahalanya. Mungkin dengan sedekah 10.000, 20.000, sebagian 100.000. Cari orang-orang yang menurut jenengan pantas mendapatkannya. Kenapa? Kita memang cari-cari di saat 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Karena memang kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari itu luar biasa. Tinggal besok, Ahad dan Senin. Masya Allah.
belum tentu loh kita akan ketemu lagi seperti ini tahun depan. Gitu. Siapa yang menjamin kita akan ketemu lagi dengan 10 awal bulan Dzulhijjah tahun depan? Nggak ada yang menjamin. Maka pastikan kita betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Coba dengan koreksi, ya, selama 7 hari terakhir sudah apa saja? Puasanya sampun Senin Kemis, ya. Kalau nggak dari awal minimal Senin Kemis, ya. Kemudian takbirnya sampun, ya. Takbirnya diperbanyak, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sejak tanggal 1 kemarin. Nanti kondur jadi di rumah takbiran. Pokoknya sesempatnya waktu takbiran, ya. Jangan ditinggalin itu, ya. Jangan ditinggalin takbiran, ya. Karena di dalam takbiran kita itu ada takbir itu sendiri, ada tahlil la ilaha illallah, kemudian ada tahmid. Seseorang yang mengucapkan ini itu mendapatkan jaminan surga, Bapak Ibu. Ya, makanya jangan ditinggal. Pokoknya jenengan gerenengan ki ya, nek saiki aja gerenengan nyanyi. Gerenengannya takbiran, ya. Karena ini yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian baca Qur'annya sudah diperbanyak, sudah, insya Allah. Sedekahnya bagaimana? Insya Allah, ya. Pokoknya tiap hari rakyat mung piro ngono ya, pokoknya sedekah. Ya, mumpung kita ada di awal bulan Dzulhijjah, jangan sampai enggak, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya melanjutkan masih tentang kurban. Kemarin sampai di beberapa soal, diantaranya adalah orang yang belum akikoh apakah boleh kurban? Jawabannya apa? Boleh, karena akikoh itu adalah sunnah buat bapaknya, buat bapak kita, bukan sunnahnya kita. Jadi akikoh itu sunnah mu'akadah untuk bapaknya kita. Secara khusus memang di dalam hadis dikatakan bapak, bukan ibu, bapaknya kita yang punya tanggung jawab untuk akikoh. Walaupun di madzhab Syafi'i ngakikoi dhewe yo entuk, nek ndek ben takon Pak, aku ndek ben akikoh urung-urung, mbok bapak ora ndek duit. Kita mengakui diri sendiri tanpa batas waktu boleh menurut madzhab Syafi'i. Ya. Tetapi itu adalah tugas orang tua kita. Jadi tidak menghalangi orang yang belum akikoh untuk berkorban. Sekarang jikalau ada 7 orang urunan sapi, kemudian yang satunya niat untuk akikoh, boleh enggak? Boleh enggak? 7 orang urunan sapi bisa 7 orang, ya. Tapi dia niat untuk akikoh, boleh enggak? Salah satunya dari 7 orang 1 orang niat akikoh, boleh enggak? Jadi gini rumusnya ngaten, kalau ada 7 orang kemudian ada salah 1 atau salah 2 atau salah 3 orang yang niat untuk sembelihan biasa, tuh nggak boleh. Saya nitip menu nyembelih ben entuk daging bareng-bareng dengan orang yang kurban, mumpung bareng, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Harus niatnya sama-sama takorub kepada Allah. Nah, ibadah yang takorub kepada Allah diantaranya adalah kurban, diantaranya adalah akikoh. Berarti akikoh itu angsal. Jadi dengan menggabungkan, misalnya aku urung akikoh anakku, aku akikoh wae lah misalnya. Dari 7 orang ada 2 yang seperti itu, boleh. Nggih. Tapi kalau untuk sembelihan biasa, misalnya untuk dagang misalnya, aku pedagang daging, sisan wae lah daripada nyembelih iki kebutuhannya ora pati akeh. Aku melu urun telu. Nggih, 3 unit, 3 bagian sapi. Ning tak nggo dhewe yo. Bukan untuk korban, itu nggak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, yang belum akikoh tidak menghalangi untuk berkorban. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana korban untuk orang lain. Ya, korban untuk orang lain ada 2 nih. Korban untuk orang lain yang masih hidup dan orang lain yang sudah meninggal. Orang lain bisa jadi juga orang tua kita. Ya, kita sudah bahas kemarin. Tidak ada korban untuk orang lain illa biidnihi, kecuali atas izinnya. Ini sepakat seluruh ulama. Berarti orang entuk ngorban ke atas nama wong liya kecuali wong liya kuwi mengizinkan. Aku meh korban jenengmu yo. Iya. Nah, itu boleh. Tapi orang-orang ora usah dikorbanke, enggak boleh, enggak sah. Tetapi
untuk orang yang meninggal itu ada dua pendapat. Saya mau ngobangkit yang sepuh wis almarhum mesake ndek benurung korban, kebetulan saya sekarang dikasih kekayaan oleh Allah, maka menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak dikorbankan kecuali ada wasiat. Nih, kecuali ada wasiat. Tapi nek ora ono wasiat kata mazhab Syafi'i ora perlu. Tapi itu pendapat mazhab Syafi'i. Sekarang pendapat mazhab Hambali yang kita lihat di Arab Saudi sekarang pakai mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali boleh korban untuk orang tua yang sudah meninggal, silahkan. Boleh pula diambil dagingnya sebagaimana yang lain, sepertiga dikasihkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dimakan sendiri, boleh. Berdalil dengan bahwa setiap Bani Adam yang meninggal inqata'a amaluhu ila min salasin, terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga, yaitu salah satunya shadaqatun jariyah. Perbuatan anak menyembelihkan untuk orang tuanya itu, korban untuk orang tuanya masuk di dalam shadaqatun jariyah, maka boleh. Di mazhab Hambali dan mazhab Malik mengatakan boleh tetapi enggak boleh mengambil dagingnya. Maka kalau jenengan berniat untuk menyembelihkan kepada orang tua, saran saya silahkan berdalil dengan mazhab Hambali, karena dianggap shadaqatun jariyah. Tetapi kalau misalnya ada yang mengatakan enggak, pokoknya orang wasiat orang, ya itu juga ada dalilnya di mazhab Syafi'i, silahkan. Tinggal jenengan mau pilih yang mana, meyakini yang mana. Ini biasanya namanya anak, kalau sudah dikasih kemampuan dilalai sugih, arep berbakti karo wong tua, rasane ora iso ki nelongso. Mosok sih ora entuk sih, kan gitu kan? Gini apa nggih? Maka monggo kalau jenengan memang berniat, kalaupun diniatkan untuk korban orang tua ada dalil pendukungnya. Jadi insya Allah pahalanya sampai, sembelihannya sampai. Kemudian sedikit tambahan tentang kepanitiaan. Kepanitiaan ini saya sampaikan karena ada salah satu masjid yang kebetulan menyembelihnya sekitar 10 sapi dan kambingnya banyak. Panitia menyampaikan ke saya biaya operasionalnya sekitar 55 jutaan. Sing ngeleti, sing iki, sing pokoknya untuk makan dan sebagainya itu sekitar 55 jutaan setelah dihitung. Nah sementara pekurban itu hanya urunan 350.000. Jadi itu urutannya 3,8, yang 350 itu biaya operasional. Berarti nek telung atus seket ping pitung puluh, gitu? Karena 10 sapi berarti ada 70 unit. Berarti pitung puluh ping telung atus seket cuma sekitar plus minus berapa itu? 20 ya, plus minus nggak sampai 25 juta. Katakanlah 25 juta. Yang kambing urunan kata 5 juta. Berarti cuma dapat dari perkurban sekitar 30 juta. Berarti kurang pinten, kurang selawe juta, gitu. Kebutuhannya 55, itu mung 30. Nah pertanyaan sekarang, defisit yang 25 juta dari mana? Nah kenapa ini ditanyakan? Karena ada yang menyampaikan gini, Ustadz, kalau itu diambil dari infak masjid boleh nggak? Boleh, infak masjid saldonya banyak. Di masjid itu saldo infak masjidnya banyak. Bolehkah diambil dari infak masjid? Jawabannya tidak boleh Bapak Ibu. Karena kegiatan kurban itu sesungguhnya kalau dilihat dalil bukan kegiatan kemasjidan. Meskipun prakteknya yang berkurban itu adalah masyarakat di masjid, kemudian yang ngurus dia orang-orang masjid, yang biasa jadi panitia juga takmir masjid, gitu. Biasanya pelaksananya juga dekat masjid, gitu. Tapi sesungguhnya secara asal ini kedudukannya sama seperti 17-an. Kalau 17-an diambil dari kas masjid boleh nggak? Nggak boleh. Maka demikian juga kegiatan kurban nggak boleh mengambil dari kas masjid. Infak masjid itu hanya untuk biaya operasional masjid. Nah, kegiatan kurban bukan termasuk kegiatan kemasjidan. Kenapa seperti itu? Jangan tahu nih sebenarnya bahwa penyembelihan itu idealnya bicara ideal di Indonesia nggak ideal. Idealnya itu jauh dari lokasi masjid supaya terhindar dari najis. Gitu, jangan tahu darahnya, maka dihindarkan dari jarak dekat ke masjid. Walaupun sekali lagi di Indonesia kebanyakan di samping masjid. Di sini di mana di sini? Agak jauh. Ini berarti nyunah kalau jauh.
Karena tempatnya mungkin jenengan di sini di kampung tempatnya masih banyak, tapi di kota-kota nggak bisa. Yo nyembelih yo di samping itu dibuat lubang, dikasih pasir, nanti begitu disembelih dipasiri lagi, kayak gitu. Ya di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana yang 25 juta itu kerja sosial, maka secara umum kan yang ngeleti dan lain sebagainya nggak dibayar gini bagi. Kalau di sini dibayar, masya Allah gitu. Tapi di tempat-tempat lain secara umum itu kerja sosial, berarti selawe niku sing nanggung yo sareng-sareng. Karena secara asal Bapak Ibu, sebenarnya secara asal yang menanggung biaya operasional dari kurban adalah pekurban itu sendiri secara asal. Ini sekali lagi, nek wis iur 3,8. Kemudian suruh nambah lagi 500.000 mbok menawa kabotan. Maka masyarakat yang memikirkan kerja sosial, atau kalau mau dibuka donasi dijuduli donasi operasional kegiatan kurban begitu. Jangan begini, saya ajak jangan berpikir, boleh nggak infak masjid untuk anak yatim? Infak masjid untuk anak yatim boleh nggak? Enggak boleh, karena untuk biaya operasional masjid. Kalau untuk anak yatim dijuduli sendiri, infak per hari Jumat besok untuk kegiatan anak yatim, ya itu boleh. Jadi ada donasi khusus untuk anak yatim. Secara umum infak masjid adalah untuk biaya operasional masjid. Biaya operasional masjid maksudnya apa? Segala keperluan yang terkait dengan masjid, misalnya rapat, boleh nggak menghadirkan makanan? Boleh. Ngaji seperti ini, jangan ngambil makanan seperti ini misalnya, boleh dari operasional masjid. Fisik misalnya ternyata ada lampu yang rusak, itu boleh. Tapi di luar itu maka ada aturan-aturan khusus. Aturan-aturan khusus. Maka sekali lagi dari sini berarti kalau misalnya ada pertanyaan begini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, Ustadz, saya tuh niat korban, tetapi dana saya itu baru turun 5 hari ke depan, sementara iur harus hari ini. Bolehkah saya meminjam dari kas masjid, infak masjid, untuk saya pinjam untuk dibelikan hewan korban, kemudian saya kembalikan 5 hari ke depan? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena sekali lagi itu tidak terkait dengan kegiatan kemasjidan, bukan termasuk biaya operasional masjid. Kecuali ada takmir sugih perorangan, saya takmir punya uang dipinjamkan ke dia, silahkan, itu berarti transaksional antara dia dengan per orang, silahkan itu. Jadi ini harus diperhatikan. Ini juga termasuk terkait dengan bagaimana kita makan dari daging hewan kurban. Kemarin saya sampaikan sebaiknya diambil dari bagian pekurban. Sebenarnya bisa diambil dari 2 bagian nih. Pokoknya yang penting jenengan akad dengan sohibul kurban. Sedaya ingkang sohibul kurban hari ini, mohon izin nanti diambil ya sebagian-sebagian, sidik-sidik, misalnya ada 3 sapi misalnya, bagian si A, si B diambilin sekian on, kemudian dimasak, itu boleh. Itu boleh. Bahkan sunnahnya sebenarnya yang sohibul korban gek dahar dari hasil korbannya, itu yang sunnah. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini sunnah yang ditinggalin jarang. Wih, selak kencot, selak lapar. Makanya ini diperhatikan yang seperti ini, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Karena masih banyak yang bertanya hal-hal yang teknis seperti ini. Contoh lagi pertanyaan. Ini pertanyaan dari masjid lain, saya bawa ke sini. Ustadz, di masjid kami itu alhamdulillah bisa dikatakan yang kurban sudah turah-turah jumlah orangnya. Maka kami mengirimkan sebagian dari kambing yang datang ke sini, entah itu jumlahnya 5 atau 6 atau 10, dilempar ke Gunung Kidul, ke beberapa tempat, ke Kulon Progo. Nah, pertanyaannya, tapi saya sebagai pekurban itu sesungguhnya masih berharap dagingnya. Paham maksudnya ini? Dilempar aja kono ya untuk dagingnya toh mestine. Gitu. Ning janjane Ustadz, saya ki yo pengen ngambil dagingnya. Itu bagaimana teknisnya? Maka Bapak Ibu, tentu saja dia berhak mendapatkan dagingnya. Dari mana? Dari bagian yang kedua, yaitu hadiah. Bisa dipahami nggih? Makanya kalau ada orang bertanya begini, Ustadz, saya sudah dapat 1/3, boleh, bisa nggak saya mendapatkan lebih dari itu? Wis entuk seprotelon, ning
aku kok rasanya isi pengen nambah itu misalnya. Gitu ceritanya wongnya keluarganya mau menawa akeh gitu. Maka gini, ini teknisnya begini nih Bapak Ibu, ini penting. Ternyata masih banyak juga yang keliru. Misalnya ada 7 sapi, itu jangan sapi 1, 2, 3, 4 dicampur dagingnya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Sapi 1 bagian orang yang 7 yang urunan di situ, sapi 2, sapi 3 jangan dicampur. Kenapa Bapak Ibu? Sepertiga itu diambil dari apa yang menjadi haknya. Berarti 7 orang ini mendapatkan hitungan sepertiga dari yang sapi ini. Saya dipahami? Mungkin nggak orang ini mendapatkan lebih dari sepertiga? Mungkin. Ketika sapi yang ini misalnya ini berlebih, ini sudah banyak sekali yang dibagi. Ternyata pembagiannya lebih dari seprotelon. Kabeh entuk lebih dari seprotelon. Jangan tahu kira-kira satu orang kalau nggak keliru dapatnya 5 kilo lebih loh. Di sini berapa? Sekilo. Di Siti Murdiah itu tahun-tahun sebelumnya karena di sana ada 5 sapi. Ini dari yayasan 2, dari warga arisan itu 3 tahun ini 2 katanya tahun ini turun 1. Ini diganti kambing karena urunan yang ketiga itu ternyata hanya dapat 3 orang. Itu dapatnya banyak. Jadi bisa bayangkan. Siti Murdiah Bu Yuni paham betul kan, nggak banyak banget orangnya, motong sapi 5 plus kambing berapa itu, jadi memang dapatnya banyak sekali, sehingga seorang shahibul korban berpotensi mendapatkan lebih dari sepertiga. Bolehkah itu? Boleh kalau sepertiga yang kedua diambil dari sapi yang sebelahnya. Misalnya saya pekorban, saya mendapatkan dari ini sepertiga, ini oke tenan turah ini setelah dibagi semuanya, maka dia mendapatkan bagian hadiah yang kedua dari sini itu boleh Ibu-ibu. Berarti ente lebih soal sepertiga toh? Sepertiga itu maksudnya dari hewan kurbannya sendiri. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ini bagi yang daerah turah. Nek daerah kurang boro-boro kok lebih. Nek entuk emu sekilo berarti kan jelas kurang gitu. Nah, maka ini diperhatikan Bapak Ibu. Sambil diunjuk monggo. Jadi pada kasus orang tadi yang hewannya dikirim ke Kulon Progo, dikirim ke Wonosari, Gunung Kidul, itu maka dia mendapatkan dari hadiah statusnya, bukan sebagai pekurban. Karena sebagai pekurban dia udah nggak dapat wong dilempar jauh. Saya dipahami sampai di sini. Nah, ini solusi. Jadi udah dapat solusi untuk panitianya, boleh ngambil yang penting pun kondo kali shahibul kurbannya ada akadnya. Nggih sedaya ingkang shahibul kurban ngapunten gini panitia mengambil sebagian dagingnya untuk kegiatan dahar hari itu. Mudah-mudahan dengan itu akan terjadi semakin rekat. Kemudian kemarin juga sudah dibahas, yang menyembelih harus orang yang sholat. Jangan sampai yang menyembelih bukan orang yang sholat. Kemudian sampai di sini ada dulu pertanyaan apa tidak terkait dengan korban? Sebelum saya lanjutkan tentang masalah teknis, ibu-ibu ada yang ditanyakan, bapak-bapak ada yang ditanyakan, bukan? Ya, Pak. Monggo. Misalnya keluar saat ini tumbas kambing, tapi rencana buat korban, tapi untuk ke depannya untuk di hakikat Pak. Sudah niat untuk korban? Ya. Kalau sudah niat untuk korban maka nggak boleh dirubah niatnya. Jadi sudah, kalau udah niat untuk korban, ini terkait dengan ngaten. Misalnya ada orang beli sapi sendirian. Jadi pertanyaan jenengan sekaligus saya jawab. Ada orang beli sapi sendirian, nggak urunan. Saya beli 25 juta sendirian. Tiba-tiba dia ada keperluan. Aduh, jebul anakku arep mlebu SMA njaluk motor iki, dadak njaluk motor. Nggih. Ya wis lah, urunan wae. Sudah saya beli, kemudian urunan ngajak, saya ngambil satu aja, 6 yang lain diurunkan, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Itu namanya sudah ditakyin. Jenengan sudah menentukan bahwa ini untuk korban, maka nggak boleh dirubah. Jadi kalau jenengan sudah niat, bahkan niat itu 1 tahun, jenengan beli iki kambing tak openi dinggo kurban, maka nggak boleh dibuat niatnya. Itu harus untuk korban. Namanya sudah ditakyin. Jenengan sudah menentukan hewan ini untuk korban. Jenengan tidak akikoh nanti di lain kesempatan. Di lain kesempatan. Lagi Pak, Iya. misalnya kalau
ibadah kambing niku merelakannya ki iku nen kegunaan buku. Nggih. Sak duwene lah mengenai kayak gitu Pak. Nggih. Iya, boleh, itu boleh. Boleh. Itu boleh. Ini salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengerti tentang definisi korban seperti itu. Nggih, bahkan orang-orang yang nggak biasa ngopeni kambing pun jadi ngopeni kambing setelah ikut ceramah saya. Karena niat korban untuk tahun depan, nggih. Kan kalau ngopeni cuma 2 kambing kan nggak berat, nggih, insya Allah. Nah itu. Jadi boleh Bu, itu boleh. Ada lagi? Biasanya kalau ada yang tanya satu terus merembet. Di sini sudah ada informasi berapa jumlahnya? Belum. Berapa? Kambing 5, sapinya 1. Masya Allah. Mudah-mudahan kegiatannya lancar. Nah, maka malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang terkait dengan kegiatan kurban besok. Bahwa ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam hari ini bisa melembutkan hati kita bersama Bapak Ibu. Karena sesungguhnya di balik kegiatan kurban itu inilah yang seharusnya kita pegangi. Satu, kalau jenengan ditanya apa arti korban, kita sudah bahas kemarin. Jenengan berkorban, nopo to kurban iku? Kurban secara syariat artinya adalah mayudbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Mi yaumil id ila akhiri ayyamut tasyrik. Korban adalah hewan ternak yang disembelih dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Iku nggih. Dadi jenengan berkorban dalam rangka apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai hari tanggal 10 sampai tanggal 13 proses penyembelihannya. Ya. Tentu saja ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tanggal 13 sudah tidak boleh lagi, tapi secara umum tanggal 10 sampai tanggal 13. Keutamaan menyembelih tentu saja tanggal 10-nya. Atau di dalam ibadah kurban itu dalam rangka untuk takorub kepada Allah. Saya sudah terangkan pada panjenengan arti takorub kemarin. Takorub artinya DP teng Gusti Allah. Bayangkan, jenengan sekarang dekat sama bupati aja dapat privilege. Nyatanya kan begitu nih. Meskipun nepotisme nggak boleh jari ini. Ini nyatanya nek cerak yo tetap diutamakan. Gini bang, nyata betul nih nyata. Nah, jadi memang takorub kepada Allah itu persoalan kedekatan. Orang ini membagi ke siapa 10 juta itu? Ke orang-orang yang dekat dengan dia. Iya enggak? Dia nggak mungkin naruh ke yang antah barantah mbuh sopo gitu. Maka yang namanya kurban itu adalah jenengan sedang DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau jenengan bisa korban berarti jenengan orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya privilege, punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jenengan perhatikan betul bagian ini nih. Pahala kurban itu sangat besar, sangat besar. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang seseorang itu akan dibebaskan badannya dari api neraka ketika dia membebaskan budak. Zaman dulu. Sampai dikatakan dalam hadis itu, kalau dia hanya punya uang 1/3 untuk membebaskan budak, misalnya budaknya harganya 9 juta misalnya waktu itu, mung duwe duit 3 yuto, maka 1/3 dari badannya tak tersentuh api neraka. Saking utamanya membebaskan budak. Berarti nek bebas ke budak sak gruntung, 9 yuto aku kabeh, dia badannya terbebas dari api neraka. Tetapi Bapak Ibu, kurban itu pahalanya lebih besar dari itu. Paham Bapak Ibu? Dadi nek ono duit iso nggo tuku hewan kurban, karo ono duit nggo bebasin budak, itu lebih utama di tanggal 10 itu adalah tetap berkurban. Paham Bapak Ibu? Saking besarnya pahala dari kurban. Berarti podo karo orang yang berkurban itu terbebas dari api neraka. Wong nang dhuwure bebasin budak, padahal bebasin budak aja sudah terbebas dari api neraka. Paham Bapak Ibu? Misalnya, ternyata hari itu tanggal 10 atau hari di mana jenengan mau beli hewan kurban,
ada orang datang ke jenengan, saudara ini, saya butuh banget mbak, saya butuh uang senilai 5 juta misalnya, aku disilihi yo mbak 5 juta, karena saya butuh betul untuk nebus rumah sakit misalnya. Itu pun keutamaannya masih dikalahkan dengan keutamaan kurban. Bayangin segitunya. Jadi sedekah kepada orang lain, sedekah kepada orang dekat dibandingkan dengan untuk kurban, lebih besar kurban pahalanya. Khusus untuk terkait dengan kurban nih. Kalau di hari lain tentu saja beda lagi. Misalnya bisa lewat kurban dengan dipinjami saudara, ya tentu saja itu utama sekali. Maksudnya bagaimana? Bahwa nolongin orang yang lagi susah seperti itu udah keutamaan luar biasa. Jenengan pahalanya besar sekali. Jenengan dijamin akan kehilangan kesusahan di dunia dan akhirat, kata Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan kaum muslimin, maka dihilangkan baginya kesusahan di dunia dan di akhirat. Itu pahalanya. Tapi ketika terkait dengan korban, korban didahulukan. Segitunya Bapak Ibu, pahala korban itu. Makanya kalau kita ternyata melewati hari-hari untuk berkorban, kok sampai nggak bisa korban, itu iman-iman banget sebenarnya. Makanya kita sudah sampaikan kemarin tentang berapa sih sesungguhnya yang harus kita siap untuk berkorban. Sudah saya sampaikan batasannya boleh betina berarti murah, boleh jada'a minad do'an, yaitu kambing domba yang berumur 6 sampai 12 bulan, itu rata-rata harganya 1 sampai 1,2 saja. Dengan 1 sampai 1,2 juta itu walaupun mungkin kecil, itu sudah punya keutamaan kurban luar biasa. Makanya alhamdulillah hampir semua masjid yang saya sudah hadir sejak 5 tahun yang lalu, kebanyakan jamaahnya kurban walaupun mungkin dulunya terlihat gak mampu. Banyak mbah-mbah yang akhirnya ngingu khusus mempersiapkan setahun ngarep meh kurban. Setiap tahun dia pelihara 2 kambing. Masya Allah. Saking kenapa? Saking karena ini takorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin Bapak Ibu. Saya mengambil satu ayat di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Falama balagum ma'au sa'ya. Ketika Ismail alaihissalam sudah sampai umur dewasa. Dewasa di sini maksudnya apa? Wis iso dejak kerja. Nek wong tani mbok menawa padha-padha iso macul. Nggih. Niku lak nek tiyang sepuh, ayah punya anak laki-laki sudah mulai bisa diajak kerja, ini kulak seneng banget gini bang ya, kecintaannya luar biasa. Mbok menawa lah saya udah punya waris, kalau saya mati adik-adik ini masih ngurus, kalau saya mati istri saya masih ada yang ngurus, kan gitu. Dan ini terjadi salah satu jamaah di Masjid Gunung Semputu ketika saya ceramah ini tiba-tiba dia nangis terseduh-seduh. Kenapa coba? Dia mengatakan, Ustadz, yang jangan sampaikan itu terjadi sama saya. Saya sudah sepuh sekarang. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang, anak saya lulus kuliah, lulus profesi. Jadi ada hubungan dengan kedokteran. Kata beliau, gaji pertama anak saya tersentuh hatinya. Misalnya gaji 10 juta, yang 8 juta dikasih ke ibunya. Dia cuma ngambil 2 juta aja. Jadi dia tuh merasa, ya Allah, aku kini anak lanang, wis iso dijak kerja sama. Ini yang terjadi sama Ibrahim dan Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail sudah sampai umur di mana Ismail sudah bisa bekerja sama dengan Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba qala, Ibrahim berkata, wahyu dari Allah, ya bunayya, ini arafil manam ani adbahuk, katanya. Wahai Ismail, wahai ya bunayya, itu maksudnya wahai anakku yang sangat saya cinta, itu ya bunayya dalam bahasa Arab. Kata dia, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku aku tuh menyembelih kamu. Subhanallah, bayangin. Jadi kan tahu nggih, yang namanya mimpi Nabi itu wahyu, bukan kayak kita. Derajat terendah wahyu dari Allah kepada seorang Nabi adalah mimpi. Kadang-kadang Allah memberikan wahyu dengan lewat malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kadang-kadang ditiupkan lewat hatinya. Kadang-kadang Allah bicara langsung. Tetapi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya lewat mimpi. Dan mimpinya hanya 1 kali. Kadang-kadang kalau mimpi sekali kan kurang yakin. Sok nunggulah mimpi meneh apa orang. Ini enggak. Begitu bermimpi dia katakan kepada anaknya, qala ya bunaya, ini arafil manam ani adbahu, sesungguhnya di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelih kamu.
fandur madataro. Kata Ibrahim, coba tok pikir ke. Ini pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan ke anak-anak yang sudah bisa diajak kerjasama. Itu kalimatnya dijak mikir, bukan didirect. Piye menurutmu? Kata Ibrahim alaihissalam, fandur madataro. Coba tok pikir ke piye. Kemudian Ismail mengatakan, qala ya abatif al matukmar. Wahai ayahku yang sangat saya cintai, lakukan perintah Allah sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Pak Ibu. Jangan punya anak ayah gitu gimana? Dia anak soleh koyo niku pripun niku coba. Masya Allah. Anak kita kadang-kadang disuruh apa ya? Walaan. Ini yang disembelih. Bayangin. Monggo jenengan lakoni mawon taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya abatif al matukmar. Kata dia, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Ismail nggak sombong, nggak mengatakan pasti saya sabar ya. Yang dikatakan insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Ini pelajaran Bapak Ibu. Jangan sampai jangan mengatakan iya su arep mangkat aku kondangan sesuk mesti. Nggak boleh. Insyaallah. Maka saya kalau dikabari Bu Yuni, Ustadz nanti malam ngaji, saya jawabannya insyaallah Bu Yuni gitu. Bukan ya nanti saya berangkat. Bukan memang kita yakin mau berangkat. Insyaallah berarti Allah ketika Allah menghendaki. Tidak ada aral melintang di jalan, sehat seperti itu. Nah ini pelajaran penting. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini kita tahu, jenengan perhatikan betul ini. Jenengan yang sudah mulai rajin ngaji, mulai rajin sholatnya, mulai mendekat kepada Allah, ketahuilah Allah seringkali akan menguji kepada orang-orang yang mendekat kepadanya pada bagian yang paling dicintainya. Jenengan gak seneng apa, tahu-tahu yang diseneng itu hilang. Itu justru ujian Allah kepada orang yang dicintai untuk menunjukkan kepada siapa dia memilih. Bayangkan Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah punya anak lagi seneng-senenge dua anak. Gak nunggune suwimen orang duwe. Lah kok jebul wis duwe kon disembelih, tetapi tetap memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketoke cerita ringan, tapi ini kalau terjadi sama jenengan kinten kita napot mboten. Ojo ko anak nembe tuku mobil apik men jebul kon ora ono niku pripun cobi. Ojo kok mobil motor lagi seneng-seneng tuku motor Vario 120 cc. Lagi seneng-seneng jebul kon wis didol wae rasa wis ya jenengan mesti Pak. Gini apa nggih? Lah ini anak Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan semakin dekat kepada Allah, kok jenengan dapat ujian terhadap apa yang paling jenengan cintai, sabar Bapak Ibu, sabar ya. Setiap kita akan mengalami hal seperti itu. Cerita ini mungkin di Bu Yuni lebih terasa ya. Bu Yuni memperjuangkan mendapatkan Mas Fano itu perjuangan yang panjang ya kan? Harus bermohon kepada Allah untuk dijagain hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga Mas Fano dan keluarganya ya kan. Ini tidak mudah. Bayangkan kalau orang yang seperti Bu Yuni nunggunya lama sekali, kemudian tiba-tiba harus diambil Mas Fanonya. Enggak mudah. Tetapi pelajaran juga yang kita ambil, bahwa kalau kita memilih apa yang diperintahkan Allah, pasti dapat solusi. Apa solusinya? Diganti dengan kambing. Gitu? Gitu apa nggih? Jadi di ujung ujian sudah nyata bahwa orang ini benar-benar cinta kepada Allah, pasti kebahagiaan ujungnya. Nina opo yo kuat. Bayangkan Ismail itu sudah diletakkan di atas batu, sampai meletakkan pun kepalanya enggak dihadapkan ke wajahnya Ibrahim alaihissalam karena saking wedine engko nek diseret ndelok wajahnya kesakitan. Enggak, di wajahnya dihadapkan kepada sebelahnya. Bayangin Bapak Ibu. Tapi sudah terbukti bahwa beliau berdua lebih memilih kecintaan kepada Allah ketimbang kecintaan di antara mereka berdua, sehingga diberi solusi oleh Allah. Maka pelajarannya Bapak Ibu, sesulit apapun
Mungkin Allah akan uji pada bagian yang paling kita cinta. Kita cinta banget sama suami kita, misalnya tiba-tiba diambil oleh Allah dengan cara macam-macam. Maka kecintaan kita kepada Allah itu akan memberikan solusi, Bapak Ibu. Iya, mungkin dia suka sama orang itu, tapi kalau dia memilih, ya Allah, istri saya sudah berjuang lama, seharusnya kan lebih mencintai istrinya. Ini udah bareng lama, enak dari susah bareng-bareng dia penak, ditinggal lungo. Ini kan masalah, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang orang diuji di ujung waktu seperti itu. Harusnya sudah merendah, sudah bungkuk, sudah dekat kepada Allah. Malahan seperti itu, subhanallah. Dan ini terjadi kepada orang yang suci, sudah berlebih. Mungkin seorang mikir apa-apa, jadi mikir koyong malahan. Makanya jangan beruntung kalau masih dikasih kesusahan. Kadang-kadang ini juga problematika orang kaya, Bapak Ibu, saya sampaikan. Kalau jangan dikasih susah, anak itu kadang-kadang jadi dewasa, Bapak Ibu. Ini ngajinya campur-campur karena ini hikmah dari ini, penting ini. Ada keponakan saya yang sekarang menikah dengan salah seorang akhwat yang Masya Allah, dia dilamar duluan malahan. Ini anaknya salah satu ustadz besar. Ini Masya Allah, ini orang tuanya miskin banget ini. Kakak saya ini hijrah total, miskinnya luar biasa sekarang. Tapi Masya Allah, anaknya dijodohkan dengan orang yang bobot bebetnya bagus. Karena apa? Dia orang yang hafal 30 juz, kemudian terjagalah insya Allah, Masya Allah. Masya Allah, seperti itu. Karena apa? Anaknya menjaga diri. Kenapa menjaga diri? Kepeksa. Lah piye meneh aku jadi apa-apa karo wong tuaku yo ora ndek apa-apa. Gitu. Karena kebiasaan ingin sesuatu tapi enggak terpenuhi karena orang tuanya miskin, justru selamat dia. Dia berteman dengan teman-temannya yang baik karena lah aku nek gawe susah wong tuaku wis susah. Tetapi banyak kasus yang orang tuanya kaya raya justru malah ora karu-karuan. Kenapa? Merasa saya bisa kok, bapak iso nukok aku ngene iki kok ora tukokke. Jaluk tuku motor ngamuk-ngamuk, jaluk tuku mobil ngamuk-ngamuk. Ini terjadi ini. Bayangin, subhanallah. Datang ke tempat saya orang anaknya dibeliin CR-V itu kan mahal, 400 jutaan. Isinya semua suka orang tuane. CR-V ini nesu ditabrak kayak karo lini rumah, subhanallah. Saya dipanggil, Ustaz, ini gimana Ustaz anak saya begini? CR-V 400 juta. Orang tuanya kurang apa? Bahagiain dia. Nesu pakai CR-V tabrak ke pintu rumah. Buar. Ini kayak gini Ustaz gimana? Subhanallah. Dua sisi yang berbeda nih. Maka pilihlah cinta kepada Allah. Mungkin miskin tapi dia memilih cinta kepada Allah. Kakak saya ini yang satu ini Masya Allah, komitmen dalam hijrah, Masya Allah. Satu-satunya keluarga saya yang sudah selalu pakai pakaian hitam full dan pakai cadarnya full ya beliau ini. Tapi ujiannya juga Masya Allah. Dia buka toko, mohon maaf yang masih ngerokok, dia buka toko enggak jualan yang segala sesuatu yang enggak dibolehkan. Hukum merokok dia meyakini haram, maka dia enggak jual. Masya Allah. Zaman sekarang nih, toko kelondong nih orang rokok era angel. Sebab kadang-kadang orang beli gara-gara tuku rokok, si santu kuliah nih. Gara-gara orang rokok kayak dari orang situ tuku. Bisa terjadi, tapi dia lebih memilih pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Pak Ibu. Makanya dari korban ini kita belajar bahwa memilih perintah Allah itu pasti akan berakhir dengan kebaikan, walaupun mungkin kita cinta banget tuh dengan yang kita korbankan. Maka kalau jangan beriman kepada Allah, nanti diuji pada bagian yang jangan sangat cintai, sabarlah. Dan orang soleh biasanya mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi kalau jangan semakin rajin ngaji, ojo kaget malah ujiannya kok tambah oke. Sebab bukti jenengan tenanan cinta kepada Allah justru dengan ujian itu. Sebagaimana Ibrahim diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih Ismail yang sangat dicintai. Paham sampai di sini Ibu? Hikmah yang pertama. Yang kedua, ini materi ini insya Allah saya sampaikan di ceramah Idul Adha besok. Yang kedua, bahwa kita itu harus bersyukur terhadap nikmat kehidupan. Bapak Ibu, di antara definisi tidur nikulah kata lainnya meninggal. Gini apa nggih? Tidur, nanti dengan tidur. Itu kata lain dari meninggal bukan? Meninggal jenengan dia apa-apa ke ora krasa. Gini apa nggih? Maka kita ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, terima kasih kepada Engkau yang telah membangunkan aku, menghidupkan aku setelah matiku. Gini apa nggih? Dan saya berjanji sampai nanti tidur lagi saya berjanji untuk beribadah kepadamu. Itu janji kita loh itu.
ketika kita berdoa di pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Maka kenapa kita harus bersyukur kepada nikmat kehidupan? Bukankah Ismail kalau nggak digantikan dengan domba seharusnya meninggal? Ya enggak? Harusnya disembelih, ya enggak? Tapi Allah kasih kesempatan hidup yang kedua, kemudian digantikan dengan domba sehingga dia hidup lagi. Kita itu seperti itu Bapak Ibu. Setiap malam kita mati kemudian dihidupkan lagi, meninggal lagi, dihidupkan lagi. Sebenarnya kita itu seharusnya ketika kita bangun tidur, sebagaimana jenengan bayangkan harusnya sudah meninggal seperti Ismail disembelih, kemudian bangun lagi. Bukankah begitu? Mungkin nggak Allah berkehendak jenengan tidur dan bablas nggak bangun? Mungkin nggak? Mungkin, dan banyak tuh orang yang tidur, lah jebule bapakku kita kini iwis meneng wae. Banyak nggak kasus seperti itu? Banyak. Mbah saya begitu. Nih, ba'da subuh ternyata diolek-olek, lu jebule kok orang tangi, udah meninggal. Bayang Bapak Ibu. Maka seharusnya kita dengan ada kegiatan korban itu, kita itu belajar adanya nikmat kehidupan. Jangan sampai lewat masa jenengan dikasih waktu 1 jam, hidup 2 jam, kok berlewat waktu sia-sia. Kita kemarin udah bahas di antara orang yang Allah sedang berpaling darinya adalah ketika dia lewat waktu setengah jam, 1 jam, kok mboten kagem kesainan. Sangat dipahami Bapak Ibu. Jadi kurban ini mengajarkan kepada kita agar kita itu mensyukuri betul nikmat hidup. Saya mulai nek pun sepuh, ya orang sudah sepuh itu menuju kemana? Setiap kita menuju kematian, ning nek sepulat langkung caket. Umume. Ning prakteknya sing nom sing oke yo, banyak nih. Kemarin tetangga saya di Seribitan 28 tahun, jangan dengar nggak? Tabrakan di Menayu, masih saudara dengan sini nggak? Putrane Pak Waluyo. Itu meninggal sih, masih muda loh, 28 tahun. 28 tahun, 30 urung, empun sedo. Jadi kita kalau diberi nikmat kehidupan harusnya sangat bersyukur dan kita berjanji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur atas kelapangan. Jenengan yang diberi kesempatan berkorban berarti jenengan yang lapang. Mangkanalahu sa'atun. Barang siapa yang diberi kelapangan, Bapak Ibu, saya ngajak jenengan berpikir. Jangan jenengan pikir semua orang itu mampu, Bapak Ibu. Banyak di antara saudara-saudara kita yang boro-boro ke warung Padang beli daging, boro-boro. Istrinya mau belanja saja mikir, bayarnya mau 200.000, istri dikasih uang 150.000. Istrinya mau keluar rumah tuh takut. Kenapa? Takut engkau dadi kudu ngutokke duit engko blonjo kurang 50.000, kurang 70.000, lagi tak tabung nggo SPP anakku. Orang begini boro-boro kok tuku daging, boro-boro kok makan daging. Bapak Ibu, ada orang-orang yang makan daging itu setahun sekali pas kurban tok. Makanya jangan pernah jangan berpikir bahwa orang itu sama. Banyak sekali orang-orang yang susahnya luar biasa. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ada orang datang ke tempat saya yang suki-suki banget, ning yo ono sing sampai beli beras pun gak bisa. Dia bertengkar dengan suami istri ini gara-gara ekonominya sangat-sangat sulit. Maka kurban itu mengajarkan kepada kita tentang nikmat kelapangan. Kalau jenengan termasuk yang diberi kelapangan, bersyukurlah. Harus sangat bersyukur dengan nikmat rezeki itu. Masih banyak orang-orang yang sungguh-sungguh sulit. Jumatan tadi siang saya menyampaikan ini tentang masalah kelapangan ini. Kebetulan di tempat yang wonge rada sugi-sugi. Tahu nggak Bapak Ibu? Banyak di antara jamaah yang setelahnya itu menangis ketemu saya. Saya merasa zalim, Ustaz. Selama ini saya merasa tidak pernah ada mikir orang-orang yang begitu. Ternyata ada orang yang istrinya mau keluar rumah blonjo we mikir, tuh engko nek blonjo gue tuku iki entek 70.000 sehingga tabungan saya untuk SPP anak saya itu nggak cukup. Bapak Ibu bayangin. Maka kalau jenengan yang diparingi kelonggaran, bersyukurlah Bapak Ibu, bersyukur betul. Jadi kurban itu mengajarkan kita untuk punya sensitivitas terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang susah. Kemudian hikmah yang terakhir,
Nggih menika inilah syariat ya Bapak Ibu untuk mempertegas bahwa Allah menyediakan hewan ternak itu memang untuk dimakan. Paham Bapak Ibu? Bukan untuk sesajian. Paham gitu Bapak Ibu? Makanya sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga didahar. Syariat ini menegaskan bahwa kurban itu menunjukkan ora popo nyembelih sapi niku mboten napa-napa untuk didahar. Ini halal dimakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang di luar sana yang mengatakan Islam ki kejem. Setiap tahun piro-piro wae sapi dibantai katanya. Padahal dari dulu sampai hari ini nggak pernah habis toh yang namanya hewan ternak gini Bang. Itu memang takdir dari Allah. Nggak akan habis namanya sapi walaupun disembelih setiap tahun sebanyak itu. Jadi kan bisa bayangkan dalam satu waktu sedunia itu pinten sapi disembelih itu. Tetapi tidak akan pernah berkurang. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwa memang bahimatil an'am atau hewan ternak itu disediakan untuk kita, untuk menjadi makanan kita. Maka ini sekaligus mengkanter jikalau ada orang yang menyembelih untuk sesajian. Jangan sampai kita menyembelih untuk dalam rangka menghormati selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan yang hendak kita lakukan. Saya ucapkan selamat kepada panjenengan yang insya Allah bisa kurban besok. Semoga menjadi kurban yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan niat, jangan sampai kecampur dengan apapun selain takarub kepada Allah. Misalnya, kambing saya gede banget. Bone tonggoku mung cilik. Aku luwih apik loh. Nah, ini bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Aku sapinya mengurunan, aku tuku dewean aku. Hati kita, kalau kita seperti itu gagal korban kita Bapak Ibu. Maka jaga betul. Jangan pengen didengar, jangan pengen ditunjukkan, jangan pengen dilihat. Walaupun ini syiar, di hati kita tetap takarub kepada Allah. Kita paling gede wedhus, alhamdulillah. Jangan mengatakan aku cilik, aku gede. Niat korban ora iki. Pokoknya aku lho korban. Nah, ini masalah. Sing kurban, para wong korban, kowe ora tau korban ngopo? Aku iki lho korban, subhanallah. Maka itu hilang pahala korban. Nah, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua menghadapi hari raya besar kita Idul Adha. Mudah-mudahan Allah berkahi betul seluruh kegiatan di Masjid Nur Huda ini, dan semoga dimudahkan seluruh rangkaian kegiatannya. Dan semua yang hadir mendapatkan manfaat. Ingat-ingat, ini adalah syiar. Maka berharap dari kegiatan korban itu orang yang awalnya tidak rajin ke masjid menjadi rajin ke masjid, walaupun nambah 1-2 orang. Karena apa? Karena yang nggak biasa ke masjid pun akan kumpul untuk kegiatan yang orang tahunya adalah kegiatan masjid. Dan ini sampai pada malam hari ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai nggak apa-apa, monggo.